Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di diskusi santai Ikmadisi Meraih Prestasi di channel YouTube Ikmadisi TV, merangkul dengan hati. Halo sahabat prestasi, perkenalkan nama saya Rika Fabriana, jurusan Teknik Arsitektur Prodi D3 Arsitektur di Politeknik Negeri Pontianak. Dan di sini di Ikmadisi saya diamanahkan menjadi anggota media dan informasi. Oh ya sahabat prestasi, di sini saya juga ditemankan oleh tamu kita, di mana pada kesempatan kali ini mereka akan menemani acara kita pada hari ini. Pada penasaran kan siapa mereka? Yuk kita kenalan dulu. Nah, sahabat prestasi, di sini kita sudah ditemankan oleh tamu kita, di mana ada Mbak Khairani. Beliau merupakan Kabid Kanalisasi periode tahun 2020. Dan di samping saya ada Bang Safuruddin, di mana beliau adalah alumni dari Ikmadisi tahun lalu, di mana beliau juga diamanahkan sebagai PPH PSDM Ikmadisi Politeknik Negeri Pontianak. Dan mungkin kepada Mbak Khairani, Bang Safuruddin bisa memperkenalkan dirinya kepada sahabat prestasi yang sudah menonton pada saat ini. Dan boleh dipersilahkan dari Bang Safuruddin dulu untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Safuruddin. Sekarang saya masih sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Pontianak dari jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Listrik angkatan 2017. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Safar yang sudah memperkenalkan dirinya kepada sahabat prestasi. Dan selanjutnya kita akan mendengar nih perkenalan dari Mbak Khairani kepada sahabat-sahabat semua. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Khairani. Saya dari Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Informatika. Dan saya angkatan tahun 2018, jadi beda satu tingkat ya dari Bang Safar. Masya Allah banget kan, mereka sama-sama jurusannya sama. Dimana Mbak Khairani berasal dari angkatan 2018 dan Bang Safuruddin dari angkatan 2017. Dan pada tahun ini beliau akan wisuda loh, dan mohon doanya kepada teman-teman sahabat prestasi untuk mendoakan supaya Mbak Safuruddin ini lulus dengan nilai yang terbaik. Amin. Nah, sahabat prestasi, kali ini saya akan bertanya kepada Mbak Khairani dan Bang Safuruddin. Dimulai dari Mbak Khairani dulu, boleh? Boleh. Untuk Mbak Khairani, gimana sih awal mulanya nih? Awal mulanya Mbak Khairani bisa mengikuti lomba sampai ke babak nasional. Oke. Jadi saya cerita dari awal ya, kenapa saya bisa ikut lomba nasional. Jadi lomba nasional pertama yang saya ikuti itu KBKM, Kemah Budaya Kemuda tahun 2019. Jadi saya ikut lomba nasional itu waktu tahun kedua di Polnep. Jadi sebelum masuk Polnep, lulus SMK itu saya udah pernah nulis gitu di list impian saya, apa sih yang ingin saya raih di perguruan tinggi. Jadi saya ingin keliling Indonesia dengan prestasi gitu. Saya tuliskan. Jadi alhamdulillah terwujud tahun 2019, tahun kedua di Polnep. Itu awal mulanya kakak kelas saya gitu, teman di UKM Polnep yang ngajak, Rani mau nggak ikut kegiatan KBKM, itu kalau menang lolos ke Jawa gratis katanya. Masya Allah. Itu gara-gara dengar gratis itu, saya tuh jadi langsung tertarik untuk ikut. Dan akhirnya setelah mengikuti KBKM, lolos gitu kan, akhirnya terbang ke Jogja. Nah, di KBKM itu kita ketemu sama banyak sekali pemuda-pemuda di seluruh Indonesia ya, teman-teman yang juga sama-sama mahasiswa. Jadi saling bertukar cerita, dan mereka itu punya prestasi yang banyak sekali. Dan akhirnya kita juga ikut termotivasi, pengen juga kan akhirnya mencari pengalaman sebanyak mungkin. Dan akhirnya setelah dari KBKM, akhirnya saya ikut kalau ada lomba itu saya mencoba untuk mendaftar lagi gitu. Oh gitu, Masya Allah sekali kan. Awal mula dari Mbak Khairani itu, dari dia tuh sudah nulis dulu dalam impiannya ingin seperti apa dia yang akan datang. Dan alhamdulillah terwujud di saat ini gitu, pas dia sudah kuliah di Politeknik Negeri Pontianak. Dan itu pun beliau juga diajak sama kakak seniornya, di mana kakak seniornya itu mengajak beliau untuk mengikuti lomba pertama kali, yaitu
KBKM. KB, Jogja. itu dia. Dan untuk Mas Safarudin nih, gimana awal ceritanya bisa mengikuti lomba nasional? Oke, sahabat prestasi di seluruh Indonesia dimanapun berada, berkenaan dengan pertanyaan moderator tadi, bagaimana sih awal mula pertama kali ikut lomba nasional itu? Nah, pengalaman saya itu setelah 1 tahun berada di Politeknik Negeri Pontianak pada tahun 2018, saya itu selalu pantengin tuh Instagram ataupun info-info dari luar. Bagaimana sih, ada nggak info-info untuk mengikuti event-event nasional? Dan akhirnya saya mendapatkan informasi dari teman, dari sahabat yang share di grup bahwasanya akan ada event nasional, yaitu Gebiar Mahasiswa Bidik Misi Nasional tingkat mahasiswa nasional di Universitas Andalas Padang. Waktu itu nggak ada ketertarikan untuk ikut lomba, tetapi akhir-akhirnya merasa tertantang seperti itu kan, merasa tertantang. Berani nggak sih uji mental untuk ikuti nasional? Wah. Ketika itu nggak ada ini nih, nggak ada niat sama sekali, nggak ada. Akhirnya berkat dorongan dari kawan-kawan, memberanikan diri untuk daftar tes. Dan pertama kali itu kita nggak tahu nih bagaimana sih cara untuk daftar ikuti event nasional itu bagaimana. Akhirnya saya memberanikan diri untuk konsultasi kepada dosen untuk meminta pendapat, bagaimana sih Pak kalau kita ikut mengikuti lomba nasional ini, harus mengikuti apa aja tahap-tahapnya dari kampus. Nah, seperti itu. Ketika setelah mendapatkan masukan, akhirnya memberanikan diri untuk daftar dan mengikuti segala administrasi dari perlombaan-perlombaan itu. Nah, akhirnya pada tahun 2019 awal, di tahun awal itu saya mendapatkan informasi kelulusan untuk ikut lomba itu. Dan alhamdulillah pada saat itu terdaftarlah 30 peserta finalis nasional lomba pidato di Universitas Andalas itu. Berkenaan dengan pengalaman sih sebenarnya tidak ada pengalaman yang kita lalui itu langsung ke tingkat tinggi. Pastinya ada tingkat bawah terlebih dahulu, pengalaman bawah. Nah, karena saya ini orangnya seperti kayak haus lomba gitu ya, haus event. Saya itu sering mengikuti lomba, memang udah sekitar dari SMA tingkat SMA itu udah sering ikuti event-event seperti itu. Akhirnya tertantang dan termotivasi untuk lebih meningkatkan lagi untuk melajukan bakat ataupun meningkatkan bakat kita di bidang tersebut. Terima kasih. Nah, bagaimana soal prestasi tentang yang sudah dijelaskan oleh Bang Safarudin serta Mbak Khairani, di mana kata Bang Safarudin tadi itu kalau misalnya kita mengikuti event itu tak dimulai dari cari info-infonya, dibawa dulu info-infonya tentang event-event tuh dari misalnya dari sosmed dan segala macam, dari kawan, dosen juga bisa. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi 5W+1H. What? Apa? Gimana Mbak Khairani? Apa sih yang membuat Mbak Khairani itu termotivasi buat mengikuti event-event atau lomba-lomba gitu? Motivasi ya? Iya. Kalau motivasi itu, kalau dari Rani sih, itu muncul dari perlombaan yang kita ikuti pertama kali. Jadi seperti yang tadi Rani bilang kan, jadi waktu perlombaan pertama itu kita kan ketemu sama teman-teman dari berbagai kampus di Indonesia ya. Jadi kita saling bertukar cerita, saling bercerita gitu, pengalaman yang mereka rasakan. Dan ternyata mereka itu punya banyak sekali prestasi, segudang prestasi gitu. Jadi timbullah pikiran di dalam hati gitu kan. Saya ini harus memaksimalkan kesempatan kuliah saya saat ini gitu. Jadi mulailah saya itu termotivasi. Sebagai mahasiswa, saya harus memaksimalkan kesempatan saat ini. Dan hanya kuliah Cuma fokus, duduk di kelas aja, dosen gitu ya. Jadi kita harus mengeksplor. Ya, mengeksplor pengalaman kita mumpung masih sebagai mahasiswa gitu. Betul. Karena banyak sekali kesempatan untuk ikut lomba, ikut apalah gitu kan. Jadi itu yang pertama. Terus motivasi lainnya yaitu dengan ikut lomba keluar kota, itu juga menjadi sarana bagi kita untuk jalan-jalan misalnya. Dengan jalan-jalan itu kita bisa bersilaturahmi sama entah siapa, entah keluarga kita, kerabat, sahabat, dan lain sebagainya. Betul. Itu motivasinya. Jadi Bisa nambah teman juga ya dari luar. dan dari situ pun jadi makin semangat gitu untuk ikut lomba, dapat teman baru, pengalaman baru, ilmu baru tentunya. Masya Allah sekali. Nah, kalau untuk Bang Safarudin nih, apa sih motivasinya bisa ikut event-event nasional gitu? Oke. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk berkenaan dengan motivasi,
saya mengikuti lomba itu karena menginginkan 4 hal poin penting. Yang pertama itu ya ingin menambah wawasan. Karena dengan mengikuti event itu banyak sekali wawasan-wawasan yang belum kita ketahui di lingkungan kampus ataupun lingkungan kelas dalam studi kita yang kita dapatkan di perlombaan. Dan yang poin yang kedua itu ialah menguji skill kita, menguji mental untuk berbicara di depan orang-orang yang bukan di kalangan kita sendiri, tetapi kalangan nasional ataupun mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa seperti itu. Dan poin yang ketiga, mengikuti lomba itu termotivasi karena ingin menjalin networking kepada seluruh mahasiswa berprestasi. Karena apa? Karena menjalin jaringan sesama mereka itu sangat menguntungkan. Karena banyak prestasi-prestasi atau track record yang mereka punya itu yang tidak kita miliki. Sehingga dengan itu kita dapat termotivasi untuk mengikuti event-event nasional. Dan bahkan mungkin kita bisa mengikuti event internasional. Dan poin yang keempat, keinginan saya mengikuti event-event sampai ke nasional itu ialah ingin mengeksplor diri, memperkenalkan diri kepada seluruh orang yang tidak hanya di kalangan kampus, tetapi juga bisa di kalangan luar kampus kita, bahkan sampai ke nasional, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Safarudin yang sudah menjelaskan tentang motivasi dia bagaimana bisa mengikuti event-event. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke kapan? Untuk Bang Safar nih, kapan sih mulai mengikuti event nasional dan apa aja sih lomba-lomba yang Abang ikuti? Oke, nah adapun pertama sekali saya mengikuti event nasional itu pada kegiatan besar-besaran mahasiswa bidik misi nasional, yaitu Geber Mahasiswa Bidik Misi Nasional di Universitas Andalas, Sumatera Barat, Padang. Nah, di sana saya mengikuti lomba sebagai kategori lomba pidato nasional. Dan yang kedua pada tahun 2019 juga, di tahun yang sama, saya mengikuti lomba di Universitas Teguh Umar, Aceh. Itu juga mengikuti lomba pidato. Seperti itu. Terima kasih. Nah, kalau untuk Mbak Khairani sendiri nih, kapan sih mengikuti event-event nasional gitu? Kapan? Itu dimulai tahun 2019 di KBKM, Kemah Budaya Pemuda di Yogyakarta. Wah, Itu pertama kali. pertama kali ya. Kalau untuk eventnya tuh apa aja yang pernah diikuti? Ya kalau ditanya soal event apa aja, sebenarnya masih sedikit ya, masih butiran debu. Ya. Apa tuh gitu kan? Apalagi saya gitu kan? Enggak, kan sama-sama belajar kita ya. Jadi lomba yang saya ikuti itu yang pertama KBKM tadi, kedua Pekan Intelektual Mahasiswa Bidik Misi Nasional (PIMBN) di Melaboh, Aceh Barat. Itu kita sama-sama lomba ya Bang, satu ini kita. Cuman bedanya Bang Safar pidato, kalau saya itu lomba esai. Wah. Nah, itu lomba esai pertama yang saya ikuti, pertama kali nulis esai, dan alhamdulillah langsung Allah kasih mood booster gitu. Langsung dikasih juara kan, kemarin juara 2. Dan nggak nyangka sebenarnya bisa menang. Sama sekali ya. Banyak sekali lah yang didapatkan waktu di Aceh gitu kan. Kemudian lomba yang ketiga itu setelah ikut dari Aceh, di awal tahun 2020 saya daftar lomba esai lagi di Bengkulu. Nama kegiatannya itu Semarak SDG Center Universitas Bengkulu tahun 2020 gitu. Oh, seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke why, mengapa? Dimulai dari Mbak Khairani nih. Ya. Mengapa ingin mengikuti event-event nasional? Event-event nasional. Jadi saya tuh pernah nonton video motivasi Mbak Birul Qadriyah, tahu nggak? Tahu ya? Tahu. Mbak Birul Qadriyah, mahasiswa bidik misi yang berprestasi. Beliau itu kan penerima bidik misi angkatan pertama ya. Jadi ada di channel YouTube beliau tuh bilang kita itu sebagai mahasiswa harus berusaha gitu, unggul di 3 bidang. Di bidang akademik, organisasi, dan prestasi gitu. Jadi akademik kita tuh harus unggul juga di kelas, harus belajar yang betul-betul di kelas, jangan hanya sibuk dengan urusan kita sendiri, tapi maksimalkan. Dalam artian ini IPK artinya, IPK harus ditinggikan gitu, sebisanya lah. Terus organisasi, jadi tadi jangan hanya aktif di kelas aja, tapi nggak ikut organisasi, karena di organisasi itu kan kita banyak sekali mendapatkan pengalaman di sana. Kita bisa melatih bakat kita, bahkan menemukan jati diri kita di organisasi. Kemudian berprestasi tadi. Jadi itu alasan saya kenapa ingin mengikuti lomba-lomba. Jadi dengan ikut lomba, apalagi di tingkat nasional, kita ketemu banyak orang, dan akhirnya dengan ketemu teman-teman gitu, kita jadi merasa ternyata aku ini kecil ya gitu. Jadi semakin banyak ketemu orang,
kita merasa bahwa kita tuh makin Masih kecil kurang ya. dan kita makin semangat untuk memperbaiki diri kita gitu. Masya Allah sekali ya jawabannya. Nah, untuk Bang Sabar sendiri nih, mengapa sih ingin sekali mengikuti event-event nasional? Oke, terima kasih. Mengapa mengikuti event-event nasional? Karena ingin keluar dari zona nyamannya ya. Keluar dari zona nyamannya. Kenapa? Karena kalau kita sering mengikuti event-event di daerah kita masing-masing ataupun di kampus kita tidak tahu apa sih yang wow di depan kita ini, apa sih yang wow di nasional ini. Nah, maka dari itu karena kita ini ingin tahu apa yang ada di nasional dan apa-apa yang prestasi-prestasi teman-teman kita yang dapatkan itu, maka kita harus berani untuk muncul ataupun mendorong diri kita untuk bisa mengikuti event nasional. Dan untuk poin yang kedua, mengapa saya itu ingin mengikuti event nasional, karena ingin menjalin networking yang baik. Karena dengan networking yang baik, jaringan yang baik sama sahabat, teman di luar sana, kita akan mudah untuk menggapai cita-cita kita untuk berprestasi. Karena semua informasi-informasi dan perlombaan-perlombaan itu nggak harus kita dapat diri kita pribadi, tetapi banyak dari orang lain yang itu bisa kita ekspos diri kita melalui mereka, melalui informasi-informasi dari mereka. Terima kasih. Nah, ke pertanyaan selanjutnya. Where? Di mana? Sekarang untuk Bang Sabar nih, di mana menurut Abang tuh di antara semua lomba pasti ada yang mengesankan kan? Nah, menurut Abang tuh gimana pengalaman yang paling mengesankan di antara lomba-lomba itu? Oke. Pengalaman yang paling mengesankan. Nah, sedikit bercerita tentang pengalaman. Pertama, yang sangat mengesankan dari lomba-lomba itu ialah ketika saya mengikuti lomba Pekan Intelektual Mahasiswa Bidik Misi Nasional di Aceh. Dan pada saat itu kami setelah mengikuti lomba ada waktu 1 hari untuk liburan. Nah, pada saat itu kami itu mencoba untuk memberanikan diri pergi jauh yaitu ke kilometer 0 Sabang. Dan dengan penuh perjuangan kami itu nekat untuk pergi ke sana tanpa ada beban, tanpa memikirkan resiko. Padahal kalau jika kami itu telat pulang, maka kami akan ketinggalan pesawat waktu itu. Nah, pada saat berangkat ke Sabang itu sangat banyak kenangan-kenangan dan pengalaman-pengalaman indah, sampai pengalaman di sana itu kita mendapatkan sahabat. Di kapal aja kita bisa mendapatkan sahabat ketika di dalam perjalanan Sabang saking jauhnya ya. Dan ketika sampai di sana betul-betul memang indah. Kilometer 0 Indonesia itu sangat-sangat indah. Dan semoga kedepannya bisa mengikuti lomba-lomba event-event nasional ke Merauke selanjutnya. Amin. Amin. Dan untuk Mbak Khairani sendiri nih, kalau Mbak Khairani di mana pengalaman yang paling mengesankan di antara lomba-lomba yang diikuti? Sama ya kayak Bang Safar, karena kita satu perjalanan. Wah, Itu di Aceh. Jadi saya merasakan betul-betul perjalanan yang sangat jauh. Kemarin sempat ke Sabang, ke kilometer 0. Itu banyak sekali tragedi yang terjadi. Mabuk di perjalanan lah, sampai oleh-oleh tinggal. Itu lucu lah. Tapi dibalik itu memang perjalanan di Aceh itu sangat mengesankan bagi saya, apalagi pertama kali ikut lomba esai gitu kan, pertama kali menang juga. Wah, Nah, itulah yang sangat berkesan bagi saya. Kemudian lomba di Bengkulu itu juga berkesan. Kenapa berkesan? Karena di dalam perjalanannya tuh banyak sekali memberikan arti. wah, arti apa nih? Arti apa nih? Saya itu ketinggalan pesawat waktu itu. Itu tanpa mungkin kalau dipikir-pikir kayaknya nggak bakalan bisa ke sana gitu. ya. Nggak bakalan bisa terbang. Soalnya mikir ini Karena dapat pesawatnya udah lewat dah. Iya. Sedangkan bidik misi belum keluar lagi waktu itu kan. Jadi tuh rasanya tuh udah buntu sekali. Wah, ini sih nggak bisa pergi nih. Cuman tetap ikhtiar, coba cerita sama teman-teman Ikma Diksi, dan alhamdulillah Ikma Diksi membiayakan. Terima kasih Ikma Diksi. Masya Allah. Ketinggalan pesawat. Jadi kan kami berangkatnya hari Sabtu. Seharusnya lombanya hari Minggu. Tapi karena ketinggalan pesawat, akhirnya kita nunggu kiriman uang, nunggu bookingan tiket berikutnya, dan akhirnya kita bisa berangkat ke Bengkulu itu, itu Sabtu sore. Udah maghrib maksudnya. Baru berangkat? Iya, baru berangkat. Itu sebenarnya tuh target keberangkatannya jam berapa? Seharusnya itu jam 8 pagi. Dan akhirnya berangkatnya habis maghrib, jam 18 lewat gitu. Lama juga nunggunya ya. Dan kita nggak langsung ke Bengkulu, tapi kita nginep semalaman di Jakarta, di Bandara Soekarno-Hatta.
seharusnya kita di malam itu nginap di Bengkulu, tapi Langsung. karena kita telat pesawat, jadi kita nginap di Jakarta, bermalam di sana. Nah, jadi pikir nginap di bandara itu enak guys, bukan kayak di hotel. Kita tuh tidurnya nginep di di situ. iya, Di tidurnya bandara. tuh di kursi penungguan. iya. Nggak mandi seharian. Terus sampai di Bengkulu itu paginya, hari Minggu pagi. Dan itu tuh sebenarnya udah mulai lomba. Jadi kami datang gitu langsung lomba, istirahat sebentar. Dan itu benar-benar capek sekali. Masya Allah sekali Iya. perjuangannya ya. Baru sampai langsung lomba, itu mata tuh kayak apa ya, mata ayam nggak tidur. Masya Allah, perjuangannya panjang sekali ya sahabat. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, siapa? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita akan dimulai dari Mbak Khairani dulu, yaitu siapa sih? Kalau misalnya kita ini kan pasti kan ada motivasinya seseorang untuk bisa seperti dia gitu kan. Nah, kalau untuk Mbak Khairani nih, siapa sih orangnya? Motivasi Mbak Khairani itu siapa sih? Kalau boleh tahu? Jadi kalau bagi saya motivator handal guys. Wah, Itu handal. orang tua ya. Iya. Karena orang tua yang selalu mendorong kita. Jadi kalau di rumah tuh orang tua, ayah sama mama tuh selalu Mendukung, menyemangatkan, iya. mendukung. Kalau anaknya mau ikut lomba lah. Pokoknya berkaitan dengan kuliah, lomba itu selalu disupport lah sama orang. Masya Allah. Dan selain itu pasti sahabat, teman-teman gitu. Kalau untuk yang lain lagi ada? Siapa? Kayak misalnya motivasi Contohnya contohnya siapa ya? kayak tokoh-tokoh gitu. Tokoh-tokoh utama, saya suka, ya sama ini Mbak Birul Qadriyah yang tadi saya bilang mahasiswa bidik misi berprestasi. Wah, keren sekali kan sahabat prestasi. Nah, untuk Mas Safar sendiri nih, siapa sih motivator terbaik Abang? Oke. Motivator terbaik. Sebenarnya motivator terbaik kita ini adalah diri kita sendiri. Karena apa? Walaupun kita banyak dapat dorongan dari sahabat, keluarga, teman, dan kerabat-kerabat dekat, ketika diri kita sendiri tidak mau memotivasi dan tidak mau maju sendiri, maka kita tidak akan bisa maju, maka kita tidak akan bisa termotivasi. Maka dari itu, dukungan dari mereka itu tidak akan bisa membuat kita maju tanpa ada motivator dari diri kita sendiri. Maka dari itu, motivator terbaik diri kita yaitu diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah memasuki ke pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana? Nah, pertanyaan ini dimulai dari Bang Safar terlebih dahulu. Kalau Bang Safar nih, bagaimana cara Abang mengatasi suatu kendala atau permasalahan ketika mengikuti lomba? Bagaimana cara mengatasi kendala atau masalah saat lomba? Sebenarnya sebelum lomba itu sangat banyak kendala dan permasalahan sebenarnya. Dari kita administrasi perlombaan, pendaftaran, dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat banyak. Bagaimana cara kita mengatasinya? Yaitu bagi saya, cara mengatasi itu adalah sharing kepada teman-teman, minta pendapat, minta saran kepada orang-orang yang berpengalaman seperti itu. Karena masalah yang kita hadapi ini sudah terlewatkan oleh orang-orang yang berpengalaman. Jadi ketika kita mempunyai masalah ataupun kendala saat mengikuti lomba ataupun sebelum mengikuti lomba, sering-sering kita meminta pendapat, saran, dan masukan dari orang-orang yang hebat, orang-orang yang terbiasa, dan orang-orang yang pernah mengalami hal yang sama. Nah, kenapa kita harus sharing? Sebagai contoh ya, kita ambil contoh seperti kejadian Mbak Rani tadi, mengalami ketinggalan pesawat. Nah, kalau kita secara logika, Mbak Rani pasti tidak mungkin terbang ke Bengkulu kan? Tetapi Mbak Rani ini sharing kepada teman-teman, sahabat-sahabat, sehingga teman-teman itu membantu dan akhirnya bisa terbang ke sana. Nah, itu sebagai wasilah, sebagai penyambung agar kita itu bisa mendapatkan solusi seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau menurut Bang Rani sendiri nih, gimana? Oke. Jadi teman-teman, sebenarnya kita harus pikir dulu nih, sebelum adanya kendala tentu ada sesuatu yang tidak beres kan. Ada Maka dari itu problemnya. sebelum ada kendala itu timbul, kita harus buat persiapan yang matang gitu. Persiapan dari keberangkatan, dari perlombaannya gitu. Bahkan dimulai dari sebelum pendaftaran. Buat naskah memang persiapannya benar-benar matang. Jangan hanya kayak sistem SKS gitu kan. Iya. Terkadang kan mahasiswa itu lebih suka sistemnya SKS Iya, gitu kan. deadline-an gitu kan. Deadline-an. Kemudian apalagi kalau kita nanti presentasi, nah latihan memang matang-matang. Jadi ketika presentasi nanti nggak grogi lagi. Nggak grogi. Nah sama yang tadi yang Mas Safar bilang, kalau misalnya ada kendala, barulah kita sharing sama teman-teman. Jangan diam-diam baik. Kalau diam-diam
ya kita nggak Ya, ketemu nggak solusinya gimana kan? Iya. Nah, setelah selesai sudah sesi tanya jawab kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita mau ngapain nih? Makan. Makan. Sebelum makan apa dulu? Jalan-jalan, jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Jalan gimana nih? Jalan-jalan sambil ngegame mau ya? Boleh. Ngegame. Oh, main game. Selanjutnya sekarang kita masuk ke game jawab cepat. Di sini cara permainannya, saya akan memberikan pertanyaan kepada Mbak Khairani dan Bang Safar, dan nanti itu misalnya ini sebuah pilihannya contoh A atau B. Nah, terus Mbak Khairani Bang Safar itu jawabnya bersamaan. Misalnya Mbak Khairani jawab B, Bang Safar bilang A. Jadi itu mereka nanti akan menjelaskan kenapa mereka memilih pilihannya tersebut. Jadi seperti itu, paham kan Bang Safar? Paham. Nah, oke. Sesi game jawab cepat. Oke, yang pertama, prestasi atau organisasi? Organisasi. Oke, kita dimulai dari Mbak Khairani dulu. Mbak Khairani kenapa sih pilih prestasi? Alasannya? Karena apa ya? Kita tuh seharusnya di mana-mana tuh harus berprestasi gitu. Entah di kelas, di organisasi harus berprestasi, apalagi di bidang non akademik juga harus berprestasi gitu. Betul. Kayak tadi yang saya bilang kan, kalau dengan ikut lomba berprestasi, peluang untuk ke yang lainnya itu besar. Ketemu sama kawan-kawan yang bisa memotivasi kita. Nah itulah, kok saya sih itu bang. Oh, seperti itu. Nah, kalau untuk Bang Safar sendiri nih, kenapa pilih itu organisasi? Karena saya memilih organisasi, pengalaman pribadi sih ya. Saya bisa ikut event nasional, bahkan bisa terbang kemana-mana itu karena ya organisasi. Karena dari awal kita menguji mental, kita memberanikan diri itu dari organisasi. Kedua, kita itu bisa mendapatkan informasi-informasi dari networking yang baik dari organisasi. Jadi apa yang ada di organisasi itu kita tahu. Bahkan informasi-informasi yang ada di seluruh Indonesia ini melalui organisasi-organisasi yang tersambung. Makanya dari itu, ketika kita ingin meraih prestasi itu harus melalui organisasi. Karena tanpa organisasi, prestasi kita bakalan buyar ya, tanpa ada arah seperti itu, tanpa ada koordinator atau tanpa ada dukungan dari belakang, support awal dari belakang. Oh, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Ikut perlombaan atau TS? TS. Alasannya dari Bang Safar dulu. Karena kenapa saya memilih UTS? Karena walaupun kita lomba sampai ke tingkat internasional, nilai-nilai itu tidak akan bisa membantu kita di nilai perkuliahan. Yang kedua, tujuan pertama kita di kampus ini bukan hanya mengikuti perlombaan, tetapi tujuan awal kita itu mengikuti tujuan awal kita itu ialah kuliah baik, baru berprestasi baik, bukan prestasi baik tapi membelakangkan perkuliahan. Seperti itu. Nah, kalau untuk Mbak Khairani, UTS, karena UTS itu kan kewajiban kita mahasiswa kan, jadi memang yang kewajiban itu harus kita dahului gitu. Kecuali misalnya UTS hanya satu makul aja di ketika perlombaan kita boleh nih coba melobi dosen kita. Kalau misalnya diizinkan, oke, lanjut lomba, nanti UTS-nya susulan. Gitu. Tapi kalau memang nggak bisa disusul UTS susulan, ya utamakan UTS aja. Tapi kabar gembiranya untuk kawan-kawan semua bahwa semua organisasi ataupun aktivis kampus itu membuat event-event itu di luar daripada itu, di luar daripada UTS, daripada UAS. Pasti mereka sudah menghandle itu semua dan melihat kendala-kendala jika dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dengan ujian. Jadi perlombaan-perlombaan yang ada itu sudah diperbaiki dan disusun rapi oleh aktivis kampus daripada yang ingin membuat lomba. supaya nggak bentrok ya? Iya, supaya nggak dengan bentrok UTS. caranya. Jadi mereka itu kadang mengambil akhir tahun ataupun awal tahun. Jadi tidak akan bentrok sama ujian. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Lebih memilih prestasi dalam kota atau di luar kota? Luar kota? Sama lah. Luar kota juga ya? Iya. Alasannya sama juga. Dari Barani dulu. Seharusnya ini apa ya, dua-duanya sih seharusnya. Kalau yang tadi Bang Safar bilang kan, semuanya dimulai dari awal gitu kan, awal. dari dalam kota dulu, baru keluar bisa. kota. Tapi memang betul-betul pengalaman yang sangat menarik, berkesan itu kalau kita udah keluar kota. Iya. Kalau Bang Safar? Kalau saya mengapa memilih dari luar kota? Karena ya
kita tahu semua pasti semua mahasiswa, semua orang pasti menginginkan prestasi-prestasi yang terbaik ya. Mengapa kita memilih yang luar kota? Karena itu terbaik daripada di dalam kota. Kedua, karena ketika kita mengikuti pengalaman-pengalaman di luar event-event nasional itu, persahabatan ataupun teman-teman yang kita kenal itu tidak bakalan hilang. Beda dari pengalaman-pengalaman yang ada ketika kita mengikuti lomba di daerah. Ketika event selesai, persahabatan selesai. Kadang seperti itu karena banyak acu ndak acu. Tetapi jika nasional, jika kita bertanding ataupun menginjak panggung kompetisi di nasional, ketika acara selesai, persahabatan silaturahmi itu pasti akan tetap terjalin. Masya Allah, mereka ini memberikan sebuah jawaban yang sangat-sangat luar biasa. Wah. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pilih prestasi akademik atau non akademik? Akademik. Dari Mbak Rani dulu alasannya. Karena akademik itu kan aktivitas kita di kampus kan. Karena sebagai mahasiswa memang kewajiban kita adalah belajar, meningkatkan IPK. Tapi nggak hanya sekedar IPK, tapi dari diri kita juga berkualitas gitu. Bukan hanya dari kuantitas IPK aja, tapi kualitas dalam diri kita. Begitu kita lanjut ke Bang Safar. Saya memilih akademik kenapa? Karena dilihat dari postingan-postingan ataupun share-share di Instagram ataupun grup WA, itu pasti perlombaan-perlombaan yang berkenaan dengan akademik. Karena apa? Contohnya sains, LKTI, itu semuanya berhubungan dengan akademik. Jika kita berprestasi di akademik, pasti kita bisa berprestasi di non akademik. Contohnya, ketika kita bisa berprestasi di akademik, pasti kita bisa mengikuti perlombaan-perlombaan ya non akademik seperti pidato tadi. Itu memang seperti akademik, tetapi juga mengedepankan non akademiknya. Nah, tapi jika kita memilih non akademik, berprestasi lebih ke non akademik, itu kebanyakan orang-orang yang tidak mau mengikuti, tidak mau dan tidak bisa berprestasi di akademiknya, tidak bisa collab. Tapi kalau orang berprestasi di akademik pasti bisa collab. Ya, jadi tambahan ya. Boleh. Jadi kita unggul di akademik bukan berarti kita mengabaikan prestasi di bidang non akademik. Jadi kita harus unggul di kedua-duanya gitu. Karena kebanyakan nih orangnya sudah terfokus ke non akademik, ke akademiknya menghilang seperti itu yang kebanyakan. Jadi kalau kita cuma mengunggulkan akademik, itu tuh menyebabkan kita terlalu puas dengan diri kita gitu kan. Padahal sebenarnya kita itu masih sedikit gitu. Jadi dengan kita berusaha untuk unggul juga di bidang akademik, dan disitulah kita berusaha untuk mengupgrade diri kita. Selain menambah prestasi juga menambah wawasan kalau di akademik. Betul sekali. Aplaus sekali untuk tamu-tamu kita pada pagi hari ini, di mana mereka jawaban mereka tuh sangat-sangat luar biasa gitu kan, betul-betul memotivasi kepada sahabat prestasi yang ada di rumah yang ingin mencoba memulai langkah untuk berprestasi seperti itu. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir kita pada sesi game jawab cepat ini. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya mungkin Mbak Khairani atau Bang Safar memberikan sebuah pesan singkat atau motivasi kepada sahabat prestasi yang ada di rumah saat ini. Boleh dari Mbak Rani dulu? Jadi untuk teman-teman mungkin yang berstatus sebagai mahasiswa sekarang ataupun pelajar, manfaatkan posisi kita saat ini, explore sejauh mungkin tentang diri kita gitu, bahwa kita itu sebenarnya punya potensi yang sangat besar, tinggal digali aja gitu. Kalau mutiara itu kan walaupun di dalam dasar laut, lama-lama pasti akan nampak kok kilauan cahayanya. Begitu juga dengan kita. Jadi kita harus menggali terus potensi yang ada dalam diri kita. Dan jangan lupa, jangan takut untuk bermimpi, karena mumpung mimpi itu gratis ya. Jadi kalau mimpi itu berbayar, bayangkan betapa banyak orang yang takut untuk bermimpi. Jadi mimpi aja, jangan khawatir mimpi itu tidak akan terwujud, karena tugas kita sebenarnya hanyalah berusaha gitu, berikhtiar, memaksimalkan kemampuan kita agar mimpi itu bisa terwujudkan. Dan hasilnya itu serahkan aja sama Yang Maha Kuasa, sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena apapun yang terjadi dalam diri kita itu berasal dari Allah. Dan jangan lupa luruskan niat untuk kebaikan. Masya Allah. Gimana untuk sahabat prestasi di rumah? Pesan singkat dari Mbak Khairaninya. Mungkin Anda pengen dengar dari Bang Safar terlebih dahulu? Baik, pesan singkat kepada kawan-kawan berprestasi dimanapun berada, jangan takut untuk mencoba, karena kita tidak akan tahu kerikil apa sih yang ada di depan jika kita tidak ingin maju, apa sih yang ada di depan kalau kita tidak ingin maju, dan keberhasilan seperti apa di depan kalau kita nggak mau berani gagal seperti itu. Dan ketika kita ingin
dikenal, maka kenalkan diri kita kepada orang-orang. Dan ketika kita ingin maju, dorong diri kita, motivasi diri kita agar kita maju. Dan ketika kita ingin mengekspor diri kita, maka perbanyak wawasan untuk bisa mengenalkan diri kita kepada dunia lain. Kita harus mempunyai moto, melangitkan mimpi, membumikan prestasi, seperti itu. Nah, bagaimana untuk sahabat prestasi yang ada di rumah? Sudah merasa termotivasi oleh tamu-tamu kita pada hari ini? Jika sudah, maka cobalah untuk mencari info-infonya, event-eventnya tentang lomba. Bisa dari sahabat, kerabat, bisa juga dari melalui organisasi. Nah, dari pesan singkat yang sudah diberikan oleh Bang Safar maupun Mbak Khairani, maka berakhir pula sesi kita pada hari ini. Kepada teman-teman sahabat prestasi yang ada di rumah pada acara diskusi santai Ikmedisi kali ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Khairani, Bang Safar yang sudah datang menyempatkan dirinya pada acara kita kali ini. Dan semoga kebaikan Mbak Khairani dan Bang Safar bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai sudah diskusi santai Ikmadis. Dan jangan lupa untuk like, komen, Subscribe, serta share sebanyak mungkin dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info Ikmadisi lebih lanjut. Diskusi santai Ikmadisi, meraih prestasi di channel YouTube Ikmadisi TV, merangkul dengan hati. Saya Rida Febriana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu